Selamat datang di seri video Herbal Nusantara, episode 38. Seperti biasa kali ini, kita akan menyingkap rahasia 10 tanaman pilihan, dari yang liar hingga budidaya, dari yang kerap dianggap gulma sampai yang bernilai tinggi. Masing-masing menyimpan khasiat tradisional, temuan riset modern, bahkan potensi mengejutkan sebagai penunjang kesehatan. Inilah warisan hijau Nusantara yang tak boleh kita lewatkan. 1. Geringsingan. Geringsingan dikenal sebagai tanaman obat di Afrika dan Asia, digunakan untuk mengobati luka, infeksi, malaria, dan gangguan pencernaan. Daunnya kaya flavonoid dan terpenoid yang terbukti antiinflamasi, antibakteri, anti jamur, serta antioksidan kuat. Riset modern menunjukkan potensinya melawan sel kanker, meningkatkan imunitas, dan mendukung kesehatan seluler, menjadikannya salah satu herbal tropis paling menakjubkan dan menjanjikan di dunia farmasi. 2. Srikaya. Srikaya telah lama dipakai dalam pengobatan tradisional Asia dan Amerika Selatan untuk mengatasi gangguan pencernaan, demam, infeksi, dan luka ringan. Daun, biji, dan buahnya mengandung acetogenin, flavonoid, dan senyawa bioaktif lain yang menunjukkan aktivitas antibakteri, anti jamur, antiinflamasi, dan antioksidan sangat kuat. Riset modern mengungkap potensinya melawan sel kanker, mendukung sistem imun, menyeimbangkan gula darah, dan menjaga kesehatan metabolik, menjadikan setiap bagian tanaman ini kaya khasiat spektakuler. 3. Sablo atau daun mangsi. Tanaman sablo digunakan secara tradisional di Afrika dan Asia untuk mengatasi luka, radang kulit, demam, dan gangguan pencernaan. Daunnya kaya flavonoid, tanin, dan senyawa bioaktif lain yang menunjukkan aktivitas antibakteri, anti jamur, antiinflamasi, dan antioksidan kuat. Penelitian modern menyoroti potensinya sebagai agen anti kanker, imunomodulator, dan pelindung sel, menjadikan setiap bagian tanaman ini penuh khasiat spektakuler yang siap dieksplorasi lebih jauh. 4. Mulwo. Annona muricata, buah tropis yang dikenal sebagai mulwo atau nona, sejak lama digunakan tradisional untuk demam, infeksi, radang, sakit perut, dan kejang. Daun, buah, dan bijinya terbukti memiliki efek antibakteri, anti jamur, pereda nyeri, pelindung hati, dan penurun gula darah. Riset modern menunjukkan potensinya melawan sel kanker, memperkuat sistem imun, serta melindungi sel dari kerusakan. Namun, konsumsi berlebihan dalam jangka panjang diduga dapat mengganggu saraf dan dikaitkan dengan gejala mirip Parkinson, sehingga pemakaian harus bijak. 5. Seroja. Nelumbo nucifera, atau seroja, sejak lama dipakai dalam pengobatan Asia untuk demam, pendarahan, diare, dan penenang. Rimpangnya menyehatkan pencernaan, bijinya jadi tonik daya tahan, daunnya menurunkan panas dan kolesterol. Riset modern membuktikan efeknya menstabilkan gula darah, menurunkan tekanan darah, melindungi hati, serta memperlambat penuaan sel dengan antioksidan. Studi juga menyoroti potensi anti kanker dan pelindung saraf, meski konsumsi ekstrak pekat perlu hati-hati karena bisa memengaruhi gula dan tekanan darah. 6. Lombok Cino. Meski jarang dibahas dalam pengobatan tradisional karena sifatnya yang beracun, tanaman liar yang sering disebut lombok Cino ini menarik perhatian ilmiah berkat potensi efeknya yang beragam. Beberapa studi menunjukkan ekstraknya bisa punya khasiat antioksidan, anti kanker, hingga menekan pertumbuhan sel, namun dosis tinggi terbukti sangat toksik, bahkan menyebabkan kematian pada model hewan-hewan percobaan. Dengan kata lain, Solanum diffilum menyimpan potensi sebagai sumber molekul bermanfaat, namun juga berbahaya untuk penggunaan tradisional sederhana. 7. Balik angin. Tanaman balik secara tradisional digunakan untuk demam, luka, disentri, gatal, dan peluru haid. Daun dan kulit batangnya dipakai sebagai ramuan luar maupun rebusan. Riset modern menemukan khasiat antibakteri, antioksidan, pereda nyeri, dan pelindung hati, serta menunjukkan efek sitotoksik pada sel kanker payudara,
usus, dan serviks. Tanaman ini juga kaya senyawa alami yang memberi harapan sebagai sumber obat baru. Namun uji toksisitas membuktikan ekstraknya bisa berbahaya pada dosis tinggi, sehingga penggunaannya perlu sangat hati-hati. 8. Wali kukun. Scoutsenia ovata, atau wali kukun, dikenal luas karena kayunya yang keras. Namun, dalam praktek pengobatan tradisional, daunnya biasa digunakan untuk meredakan luka dan peradangan. Riset modern membuktikan ekstrak batang dan daunnya punya kekuatan antibakteri, bahkan antioksidan yang sangat tinggi, sanggup melawan kerusakan sel penyebab penuaan dan penyakit. Temuan ini menunjukkan wali kukun berpotensi besar untuk pengembangan obat alami di masa depan. 9. Kebiul. Dikenal juga sebagai saga telik atau saga ular. Bijinya yang bulat keras abu-abu keperakan sejak lama dipakai dalam ramuan tradisional untuk demam, malaria, disentri, sakit perut, dan penambah stamina, sementara daun serta akarnya digunakan untuk radang dan luka. Riset modern menemukan ekstrak bijinya memiliki aktivitas kuat sebagai anti malaria, anti diabetes, imunostimulan, bahkan anti kanker, sedangkan daunnya terbukti antiinflamasi dan antibakteri. Potensinya besar sebagai herbal masa depan, namun dosis berlebih bisa beracun, sehingga butuh pemakaian hati-hati. 10. Enceng gondok. Eceng gondok, gulma air yang kerap dianggap hama, ternyata berkhasiat. Secara tradisional, daunnya dipakai untuk menurunkan panas, mengobati bisul, dan meredakan radang. Penelitian modern membuktikan ekstraknya punya efek antibakteri, antioksidan, serta potensi antidiabetes dan anti kanker. Menariknya, tanaman ini di alam mampu menyerap logam berat dan dipakai untuk membersihkan air. Namun justru karena sifat itu, eceng gondok dari perairan kotor bisa berbahaya jika dijadikan obat, sehingga tanaman ini hanya aman dikonsumsi bila tumbuh di air bersih. Demikian 10 tanaman pilihan dalam episode 38 Herbal Nusantara. Dari ramuan turun-temurun hingga bukti ilmiah, setiap tumbuhan membuktikan betapa kayanya alam kita. Mari terus menjaga, meneliti, dan menggali manfaatnya untuk kesehatan masa depan.